Ya, baik untuk paslon nomor 3, silakan jika belum puas dengan jawaban paslon nomor 2, silakan. Ya, terima kasih. Izinkan saya bertanya, bagaimana sih agar untuk mengatasi perbedaan pendapat di murid siswa untuk murid siswa Mandua Indramayu? Terima kasih. Ya, jadi bagaimana mengatasi berbagai pendapat dari siswa-siswa Mandua Indramayu sehingga menjadi satu tujuan. Ya. Bagaimana caranya, silakan untuk paslon nomor 2 menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 3. Untuk mengatasi pendapat dari masing-masing siswa, kita harus diadakan yang namanya musyawarah. Karena kita harus bermusyawarah dulu kepada seluruh siswa agar disetujui oleh seluruh para siswa. Mungkin gitu saja. Ya, intinya kita dalam melakukan hal apapun kita harus bermusyawarah kepada pembina OSIS, kepada siswa-siswa atau siswi-siswi Mandua Indramayu. Intinya sih kita harus bermusyawarah dulu sebelum kita melakukan tindakan. Terima kasih. Ya, jadi jawabannya ini adalah musyawarah. Ya. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Belum. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Baik. Bagaimana jika mereka tidak disetujui? Apa yang kalian lakukan? Terima kasih. Yang saya tahu yang namanya musyawarah atau voting itu kita memilih suara yang terbanyak. Suara yang terbanyak itu akan jadi pemenang. Ya, yang setuju, yang tidak setuju, dia tetap harus setuju. Harus setuju. Bagaimanapun caranya, yang namanya bermusyawarah, yang lebih banyak suaranya, ya kita harus ikuti peraturan. Terima kasih. Ya, apakah sudah puas? Cukup. Ya, baik. Jika sudah cukup, kita beralih kepada paslon nomor 3 untuk menyampaikan dan menjelaskan visi dan misi mereka. Kepadanya, waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Azharin dari kelas 11 IPA. Dan saya Filatun Anissa dari kelas 11 IPA. Kami akan memberitahukan visi dan misi kami. Menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan potensi yang ada, sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, berprestasi, berakhlak mulia, dan jaga nama baik sekolah menuju sekolah yang unggul di tingkat sekolah. Dan misi kami adalah meningkatkan ketakwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk menjadikan OSIS sebagai jembatan antara siswa dan pihak sekolah, mempererat kerjasama antar organisasi yang ada di Mandua Indramayu dan menjadikan OSIS sebagai organisasi yang asyik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah penjelasan mengenai visi-misi dari paslon nomor 3. Silakan dulu. Terima kasih. Silakan untuk paslon nomor 1 dan 2 menanggapi visi-misi dari paslon nomor 3. Kepada nomor 1 terlebih dahulu, dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat setuju dengan visi misi. Namun yang kami kurang mengerti pada visi pertama Anda. Apakah yang dimaksud kalimat pada? Ya, silakan dulu. Ya. Apa yang dimaksud dengan wadah di dalam visi misi kalian? Silakan untuk dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab
pertanyaan dari paslon nomor 1. Setiap manusia mempunyai tujuan, baik hubungan individu maupun berkelompok. Untuk mencapai keberhasilan di sini, langkah-langkah kita keterampilan, disiplin, aktif dan kreatif. Wadah kami di sini Waktu berjalan masih. bisa menjadikan siswa-siswi Mandua Indramayu menjadi keluaran yang berprestasi dan berguna bagi masyarakat. Sudah cukup? Silahkan dulu. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Belum? Cukup? Belum. Ya, silahkan. Apa arti kata dinamis dalam visi Anda? Ya, pertanyaan dari paslon nomor 1 adalah apa yang dimaksud dinamis dalam visi kalian? Silahkan dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang dimaksud dinamis dalam visi misi kami adalah yaitu untuk bergerak atau menuju lebih baik ke depannya dalam kasus ini, misalkan aktif dalam mengerjakan kerja-kerja OSIS di Mandua Indramayu ini, agar ke depannya lebih maju dan lebih baik lagi sehingga di tingkat nasional. Terima kasih. Ya, sudah cukup? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Belum. Ya, silakan. Apa yang dimaksudkan menjadi OSIS sebagai organisasi yang asik? Ya, silakan dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Yang dimaksud dengan organisasi yang asyik itu seperti kayak kita tuh berorganisasi bukan di luar saja, tapi di dalam sekolah pun kita melakukan organisasi. Ya, misalkan kita di sini bersama-sama melakukan dan bercanda tawa tentang kebersamaan. Terima kasih. Sama-sama. Ya, apakah sudah puas dengan jawabannya? Sepertinya kurang di itu ya, kurang greget. Iya, jawabannya kurang apa ingin ditambahin? Enggak. Apakah sudah cukup? Puas belum? Sudah. Baik, jika sudah cukup dari nomor 1, kita beralih kepada pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi visi dan misi dari pasangan nomor urut 3. Kepadanya dipersilakan. Saya akan tanya bagaimana langkah-langkah Anda untuk menuju atau mencapai tujuan dari visi misi Anda. Sekian, terima kasih. Ya, silakan dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya nomor urut 2. Di sini setiap manusia kan pasti mempunyai tujuan, baik secara individu maupun berkelompok. Untuk mencapai keberhasilan, di sini langkah-langkahnya kita terapkan kembali. Mungkin kita lebih sedikit berbeda, misalkan dari segi waktu, disiplin, tertib, aktif dan kreatif. Bahkan bisa jadi kita akan menemukan ide-ide yang baru yang akan kita terapkan di organisasi Mandua Indramayu ini. Terima kasih. Bagaimana dengan pasangan nomor 2? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Masih ada? Ya, silakan. Jika nomor urut 3 terpilih menjadi OSIS, apa program-programnya untuk mencapai atau menuju sekolah yang unggul di tingkat sekolah? Terima kasih. Ya, silakan dijawab untuk pasangan nomor 3. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2.
kita akan menyiapkan fasilitas untuk siswa-siswi Madura Indramayu semampu kita fasilitasnya untuk bisa menjadi siswa yang aktif dan kreatif. Sudah cukup? Ya, bisa diperjelas lagi fasilitasnya seperti apa? Ya, contoh seperti bisa musola, perpustakaan, lapangan, dan sebagainya. Apa sudah cukup? Belum bisa kan? Maaf, paslon nomor 3 yang saya pertanyakan yaitu program atau kinerja, struktur kinerja dari nomor urut 3. Tentunya kita mencalonkan OSIS untuk menuju sekolah yang lebih unggul itu kita mempunyai kinerja atau struktur atau program-program untuk menjadi yang lebih unggul, menjadikan sekolah kita lebih unggul dari tingkat sekolah lainnya. Terima kasih. Ya, silakan jawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nomor 2, mungkin untuk sementara ini dengan kondisi yang seperti ini mungkin belum terpikirkan akan program baru. Mungkin yang sebelumnya, program-program sebelumnya itu kan masih belum ada yang jalan. Nah, kita yang program sebelumnya yang belum jalan itu kita akan jalankan. Kita akan jalankan dan memberi semangat untuk semua siswa-siswi Madura Indramayu agar lebih semangat dalam mengikuti organisasi ataupun ekstrakurikuler atau program-program yang ada di Madura Indramayu ini. Terima kasih. Apakah yang Anda maksud itu Anda ingin lebih Betul. lagi Iya. visi tahun lalu yang belum Iya, tersampaikan? betul. Oke. Belum puas, Tapi silakan. untuk sementara ini belum ada terpikirkan untuk program yang baru. Iya, jadi ingin melanjutkan program OSIS tahun lalu Iya. yang belum tercapai. Ya, lebih baik Ya, lagi. seperti itu jawabannya, silakan. Menurut saya untuk program dari OSIS yang lama itu kita kan membutuhkan waktu lama. Sedangkan program atau visi misi Anda aja belum tentu untuk kedepannya struktur kerjanya. Dan itu pun akan terus sampai ke adik kelas kita untuk mencapai tujuan. Nah, dari paslon nomor urut 3, misal jadi ketua OSIS visi misi melanjutkan struktur kerja dari OSIS tahun lalu, dan sedangkan masa jabatannya misal sudah lengser, terus masa orde baru melanjutkan visi misi dari kalian. Yang ditanyakan ini kita kan di orde baru atau masa jabatan 2020-2021. Yang kita fokuskan itu adalah ya di tahun ini kita kinerja tugas kita di tahun ini supaya kita yang lalu ya sudah berlalu. Sekarang kita mulai dari nol membangun sekolah yang lebih unggul dari sekolah lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, yang pasal nomor 2 tanyakan adalah program kalian dulu, bukan program dari OSIS tahun lalu. Kalian yang sekarang, bukan dari yang tahun lalu. Ya, silahkan dijawab. Blibli.com. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Mungkin ada yang pikirkan itu seperti kayak program baru ya. Mungkin sementara ini yang tadi saya bicarakan belum terpikirkan. Mungkin nanti ada ide-ide baru yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Jadi program yang sebelumnya itu seperti pada umumnya gitu loh. Jadi kita wajib untuk melakukannya, terapkan, gitu, menjalankannya, bukan untuk menghilangkannya program-program dulu. Itu harus wajib untuk menjalankannya. Mungkin untuk program yang baru ini, program yang sebelumnya aja belum tentu bagus. Ya, seperti itu. Maksudnya program baru ini mungkin nanti kita pikirkan kembali gitu. Supaya apa ya? Program baru ini kita kan izin dulu, harus izin dari pihak sekolah, pembina sekolah, guru-guru sekolah, mungkin karyawan-karyawan yang lainnya. Terima kasih.
Ya, bagaimana untuk paslon nomor 2? Apakah sudah belum puas? Ya, silakan. Bagaimana program-program sebelumnya tidak disetujui oleh pembina atau waka sekolah karena program sebelumnya kan ketua OSIS yang tahun lalu. Sekarang kan tentunya program yang baru. Misalnya, ya intinya begini. Misal program tidak, misal program-program atau struktur dari kandidat nomor urut 3 tidak disetujui oleh pembina dan waka sekolah atau pihak sekolah. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Mungkin kita tunda dulu gitu, misalkan belum ada izin, ya kita nggak mau maksa gitu. Kita harus menuruti protokol pemerintah ataupun saran-saran dari guru, itu lebih baik. Jadi kita pikirkan, direncanakan terlebih dahulu aja ya. Mungkin kalau disetujui oleh mereka mungkin ya nanti. Terima kasih. Ya, apakah sudah puas? Belum. Ya, saya setuju dengan misi dan visi Anda, tetapi bagaimana cara Anda untuk mengatasi siswa atau siswi yang memiliki sifat malas terhadap belajar maupun beribadah di lingkungan sekolah? Ya, silakan dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya nomor urut 2. Itu sudah wajar. Setiap manusia pasti mempunyai sifat malas. Tetapi kami akan berusaha untuk selalu mengingatkan, menasehati, memberikan motivasi, dan mencontohkan perilaku yang baik. Dengan catatan kita nggak setiap hari ya untuk memberikan semua itu. Karena manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Apalagi masa-masa remaja ini. Pasti ada aja kendalanya sehingga dapat berpengaruh dengan terhadap orang yang dekatnya. Terima kasih. Ya, apakah sudah puas dengan jawabannya? Bagaimana? Sudah cukup. Baik, jika sudah cukup, mari kita mendengarkan kesimpulan dari notulen. Kepada Dewi Aprilianisi, dipersilakan. Berdasarkan hasil debat dengan mosi penjelasan visi misi dapat diambil kesimpulan dari kandidat nomor urut 1, membangun siswa semangat belajar. 2, menjadikan siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Indramayu lebih berakhlak dan lebih disiplin. 3, metode yang dilakukan untuk mewujudkan visi misi yaitu kita harus menjadikan contoh bagi seluruh siswa-siswi karena kita berorganisasi. 4, jika berhasil menjadikan ketua dan wakil OSIS akan menjalankan amanah. 5, cara untuk menumbuhkan nilai kejujuran yaitu harus saling mengingatkan untuk selalu bersikap jujur. Dari kandidat nomor urut 2, yang pertama, meningkatkan kreativitas secara mandiri. 2, cara menyikapi bagi siswa yang memiliki kekurangan potensi kecerdasan yaitu mengikuti literasi sekolah. 3, cara menciptakan siswa-siswi yang terampil harus memanfaatkan fasilitas yang ada. 4, cara untuk meningkatkan semangat siswa-siswi yaitu dengan cara membimbing dan berinteraksi kepada seluruh siswa-siswi dengan cara mengajak dan mengayomi. 5, cara membangun suasana yang nyaman yaitu mengadakan program GPS atau singkatan dari gerakan pembersih sampah dalam waktu 1 minggu sekali. 6, untuk mengatasi berbagai pendapat dengan cara bermusyawarah. Kesimpulan dari kandidat nomor urut 3, yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, menjadikan organisasi yang asyik. 3, menghadapi program kinerja yang tidak disetujui dari pihak sekolah yaitu
Baik, demikianlah kesimpulan untuk debat untuk mosi yang pertama, yaitu menjelaskan visi dan misi dari masing-masing kandidat. Selanjutnya kita beralih kepada mosi yang kedua, yaitu pendidikan dan pembelajaran di era yang normal. Paslon nomor 1, waktunya 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Dalam waktu dekat, apabila insya Allah kami terpilih menjadi ketua OSIS, kami akan membuat program kegiatan pembagian masker dalam waktu dekat sebagai rasa peduli kita terhadap sesama manusia. Dan yang kedua, kami akan tetap mengadakan rapat rutin mengenai pelaksanaan program kerja online, baik melalui fitur video call melalui aplikasi WhatsApp maupun Zoom. Dan yang ketiga, kami akan mengajak seluruh siswa untuk menunjukkan kreativitasnya dalam bentuk video dan gambar guna mempromosikan panduan Indramayu. Waktunya masih ada, apakah mau ditambahkan? Baik, jika cukup, silakan kembali. Baik, itulah argumen dari paslon nomor urut 1. Sama untuk paslon nomor urut 2 dan 3 untuk menanggapi argumen dari paslon nomor urut 1. Kepada nomor 2 terlebih dahulu, silakan. Yang dimaksud dari paslon nomor 1 meningkatkan kreativitas, membuat video ya, mengajak, itu bagaimana sih caranya? Coba jelaskan. Terima kasih. Ya, silakan untuk paslon nomor 1 untuk menjawabnya. Cara kami untuk mengajak seluruh siswa untuk menunjukkan kreativitasnya adalah kita harus mencontohkan terlebih dahulu. Kan tidak mungkin kita menyuruh tapi kita tidak melakukannya. Jadi kami akan melakukan mencontohkan terlebih dahulu dari kami sendiri. Baik, apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah cukup? Ya, jika sudah cukup, kita beralih kepada pasangan nomor urut 3 untuk menanggapi argumen dari pasangan nomor urut 1. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Izinkan saya membuat pertanyaan. Jika dalam proses untuk menerapkan pendidikan dan pembelajaran di area normal ini, dalam prosesnya ya, tetapi di situ ada kendala karena ada masalah. Bagaimana Anda bisa memecahkan masalah ini? Terima kasih. Masalahnya apa dulu? Jangan dulu berbicara ketika saya tidak mempersilahkan. Ya. Silakan dijawab. Maaf, pertanyaannya masalahnya tuh apa masalah? Apa masalahnya itu ya? Apa masalahnya? Ya. Jadi pertanyaannya itu yang jelas. Minta perincian pertanyaan. Apa yang dimaksud masalahnya? Maksudnya masalah seperti apa yang kalian maksud? Masalahnya tuh kayak tadi yang Anda bikin argumen, ya itu semuanya bohongnya masalah itu. Terima kasih. Seperti itu. Ya, silakan. Gimana? Oh, ya. Ingin mempertegas silakan. Mungkin yang dimaksud dari paslon nomor 3, misalnya ada kendala dari situs online, kan Anda membuat program kerja online seperti video call dan sebagainya. Misal di anggota kami itu ada yang masalah ataupun masalah kuota ataupun masalah HP. Bagaimana sih cara
mengatasi permasalahan itu. Terima kasih. Ya, jadi bagaimana cara mengatasi permasalahan seperti tidak adanya kuota atau tidak adanya HP? Silakan jawab. Membagikan HP gratis. Ya, terima kasih. HP gratis. Cara kami apabila terdapat masalah dalam kekurangan fasilitas handphone maupun kuota, kami sarankan untuk saling bekerja sama dengan siswa tersebut dan orang tua, dan siswa bisa meminjam kepada teman terdekat, keluarga atau saudara. Jadi intinya seperti menyarankan agar meminjam kepada teman terdekat atau tetangga. Ya. Apakah sudah puas jawabannya untuk nomor 3? Cukup. Ya. Baik, demikianlah pendapat dari nomor 3 dan 2 sudah cukup. Selanjutnya kita beralih kepada paslon nomor 2 untuk menyampaikan pendapatnya mengenai pendidikan dan pembelajaran di era new normal. Padanya dipersilakan waktu 2 menit. Di era new normal ini, saya harap kita lebih kondusif lagi dalam belajar dan melakukan program-program OSIS atau struktur, yaitu kita melakukan program bimbel meskipun waktunya dibatasi atau dibatasi, dan BTK baca tulis Al-Quran setiap minggunya diadakan seminggu sekali atau baca tulis Al-Quran. Sampai di era new normal ini kita tidak kondusif dalam belajar dan tidak ada program-program OSIS. Meskipun pembelajaran dan program-program OSIS itu dilakukan secara online atau secara daring. Terima kasih. Ya, itulah pendapat dari paslon nomor 2. Silakan untuk paslon nomor 1 dan 3 menanggapinya. Kepada paslon nomor 1 terlebih dahulu dipersilakan. Ya, terima kasih. Kan adanya melalui bimbel, kan kita datang sholat ke sekolah saja berkerumun kan dilarang. Bagaimana caranya? Perkelompok caranya atau personal atau satu persatu cara pembelajarannya, bimbelnya. Ya, silakan paslon nomor 2 menjawabnya. Saya kira sih, kita harus melatih protokol, atau ya kita membuat program bimbel itu tidak masalah asalkan kita menaati atau yaitu menaati pemerintah, aturan pemerintah. Kita harus jaga jarak, dan di sini juga guru-guru sudah ada yang tatap muka meskipun itu dibatasi, kan sudah diperbolehkan intinya, asalkan waktunya itu dibatasi yaitu 30 menit, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Ya, kurang sih gak apa-apa, asalkan tidak boleh lebih. Mungkin itu saja dari saya. Jadi anak-anaknya itu dibatasi orangnya dan waktunya juga dibatasi. Enggak. Ya masuk juga semua juga nggak apa-apa, kan belum tentu juga orang semua itu masuk. Kadang-kadang tuh kita kalau tatap muka ada 5 orang, 10 orang, ya kita diadakan bimbel juga nggak masalah kan kita asalkan kita menaati peraturan dari pemerintah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, silakan. Apakah sudah cukup? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik, jika sudah cukup, kita beralih kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi argumen dari paslon nomor urut 2. Kepadanya dipersilakan. Ya, saya akan bertanya pada paslon nomor 2.
Bagaimana caranya pembelajaran di era new normal ini lebih kondusif? Apakah berjalan dengan lancar? Nanti kalau sudah berjalan. Ya, silakan. Mungkin lebih kondusif asalkan kita semangat dalam belajar. Karena di program-program ini ya, contoh program baca tulis Quran saya adakan seminggu sekali, dan bimbel bimbingan belajar mungkin ya tiap hari bisa, atau tiap minggu seminggu 2 kali juga bisa. Bimbel itu seperti kita les misal di waktu KBM sudah selesai, kita melakukan bimbel kayak gitu. Mungkin dari saya, terima kasih. Ya, silakan. Bagaimana dengan jawabannya? Apakah sudah puas? Sudah cukup. Ya. Baik, jika sudah cukup, kita beralih kepada pasangan nomor urut 3 untuk menyampaikan argumennya mengenai mosi yang kedua, yaitu pendidikan dan pembelajaran di era new normal. Kepadanya 2 menit dipersilakan. Ya, saya memberitahukan mosi yang kedua, yaitu pendidikan di era new normal. Di era new normal ini pembelajaran dilaksanakan secara berjarak dan menaati protokol kesehatan. Dan sebelum di era new normal, pelajaran dilaksanakan secara daring. Seperti yang kita ketahui, wabah virus ini masih menyebar di negara kita. Jadi intinya dari gitu. Iya. Ya, silakan. Baik, silakan untuk pasangan nomor 1 dan 2 menanggapinya. Kepada yang nomor 1 terlebih dahulu dipersilakan. Maaf, bisa diulangi? Silakan diulangi. Di era new normal ini, pembelajaran dilaksanakan secara berjarak dan menaati protokol kesehatan. Dan sebelum new normal, pembelajaran dilaksanakan secara daring. Seperti yang kita ketahui, wabah virus ini masih menyebar luas di negara kita sampai sekarang. Sudah cukup? Sudah bisa dipahami? Silakan. Bagaimana cara kita agar tetap bisa? Cara kita atau cara kalian? Ya, kita bersama. Kita bersama. Bagus. Ya. Bagaimana cara kalian agar bisa melakukan daring, agar semua siswa bisa menggunakan metode daring? Sudah cukup? Silakan. Silakan dijawab untuk pasangan nomor 3. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Kan kita di sini sudah dikasih kuota pada guru, Pemerintah. yang pada pemerintah Dari pemerintah, Bos. untuk siswa seluruh Indonesia. Mungkin yang belum ada HP atau kuota bisa di teman atau saudara. Apakah sudah cukup dengan jawabannya? Belum, silakan. Sebelumnya kan sekolah ini sudah mengasih kartu atau kuota untuk kami. Namun bagaimana jika kartu atau kuota itu tidak bisa digunakan? Hanya untuk belajar, Iya. hanya untuk Ya, belajar. silakan dijawab. Ya. Kan kuota itu sudah Dikasih. sudah dikhususkan untuk siswa siswi. Jadi untuk Apa? yang membuka aplikasi atau
khusus aplikasi dan Google paling Sudah. Ya, sebenarnya lebih tepatnya itu adalah jika kuotanya tidak berjalan sesuai, tidak mulus gitu, kuotanya tidak bagus. Sebenarnya itu bukan wewenang dari OSIS, melainkan itu dari pemerintah, ya. Jadi jika OSIS sudah menjawab seperti itu, maka bukan salah mereka, maka mereka akan bertanya kembali kepada pihak sekolah, ya. Ya. Baik, apakah ada lagi? Ada lagi? Cukup. Ya. Baik, jika cukup kita beralih kepada pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi argumen dari pasangan nomor urut 3. Dipersilakan. Baik, saya akan